Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Biarlah bangsa kami diberkati, bangsa kami diurapi oleh Tuhan, karena bangsa kami menjadi bagian rencana Tuhan di akhir zaman. Kami berdoa Tuhan, bangsa Indonesia keluar dari setiap masalah. Kami berdoa keluar dari masalah COVID-19. Bahkan kami berdoa bangsa Indonesia boleh keluar untuk menang Tuhan menghadapi semua efek COVID-19 termasuk resesi ekonomi Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Tuhan. Diberkati dan berikan kekuatan khusus buat mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini dan berpihak kepada orang banyak rakyat di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh menteri Tuhan. Kami berdoa untuk kepala-kepala daerah Tuhan. Mereka semua diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Biar boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Biar mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan apa yang menjadi sumpah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pentakosta ketiga. Apa yang telah kau amanahkan Tuhan kepada gereja kami melalui hamba-Mu Tuhan Pak Niko. Biarlah itu terjadi di setiap cabang-cabang Tuhan, di setiap ranting-ranting Tuhan. Biar semuanya boleh mengalami Pentakosta ketiga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah penemuan jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan boleh terjadi di gereja-gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah gerejamu, jemaatmu bangkit Tuhan. Dan juga generasi Yeremia boleh bangkit Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko Tuhan, berkati beliau, urapi beliau, berikan pengurapan khusus Tuhan. Biar dia boleh menjalankan tugasnya Tuhan dengan sempurna dan baik oleh karena pengurapan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan percayakan kepada beliau Tuhan, berikan kemampuan untuk menjalankannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keempat wakilnya Tuhan, biar keempat wakil boleh menopang Tuhan semua tugas-tugas Pak Niko Tuhan. Berkati keempat wakilnya, berikan pengurapan, berikan kesehatan Tuhan, bahkan sampai keluarga-keluarga mereka Tuhan jagai dan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk karyawan kami Tuhan, Pak Yohanes Raja Gugu Tuhan, berkati karyawan kami Tuhan, berkati dengan melimpah, berikan pengurapan Tuhan, hikmat pengertian Tuhan untuk memimpin rayon 1G ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah semua kehendak hati Tuhan, biarlah semua kerinduan hati Tuhan boleh dicurahkan melalui beliau Tuhan, bahkan sampai ke seluruh gembala cabang Tuhan dan ranting, boleh mendapatkan hal yang sama, boleh sehati Tuhan untuk menopang karyawan kami Tuhan. Berkati semua keluarga, istri dan anak-anak, suami semuanya Tuhan, biar mereka boleh terlindungi, terjagai dalam kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas yang Kau emban kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua jemaat di rayon 1G Tuhan. Biarlah semua jemaat boleh bangkit Tuhan, tidak ada yang suam-suam, bahkan jemaat semakin rindu lebih dekat dengan Tuhan untuk menyelesaikan semua panggilan Tuhan. Seluruh jemaat dilindungi oleh kuasa Tuhan, semua jemaat boleh diberkati oleh Tuhan, semua keperluan, semua apapun yang dibutuhkan Tuhan sediakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar jemaat Tuhan juga di rayon 1G boleh semuanya menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa khusus yang menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan. Mereka juga mendapatkan berkat yang sama dan pengurapan yang sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kesembuhan, mujizat keluar dari masalah terjadi Tuhan. Dan semuanya tidak akan sama Tuhan ketika mengikuti ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan setiap jiwa yang belum mengenal Tuhan, setiap jiwa yang belum lahir baru Tuhan, di ibadah kami Tuhan, biarlah mereka hari ini, saat ini juga boleh mengalami Tuhan. Mereka boleh dilahirkan kembali, mereka boleh menjadikan Engkau Tuhan dan juru selamat mereka Tuhan. Dan mereka boleh semuanya diselamatkan, bukan cuma mereka, bahkan sampai keluarga-keluarga mereka boleh diselamatkan oleh darah Tuhan. Karena itulah keinginan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami semua yang mengikuti ibadah ini, Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Biar kami bukan cuma mengikuti ibadah yang rutin, tapi kami sungguh merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, dan kami siap masuk Tuhan dalam pujian, penyembahan dan ibadah lebih dalam lagi. Bahkan ketika kami memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk ibadah ini lebih dalam lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan pada Tuhan. Berapa banyak kita yang rindu untuk membawa yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami tahu selalu ada kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman
Dia Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru untuk terbang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman dalam-Mu tuh. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan.
Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Urapi setiap kami, Bapa di sorga. Kami rindu mendengarkan Engkau bersabda melalui hamba-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan sekali lagi. Hanya kepadanya ku kan berlari di
Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala pencobaan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari lebih lagi, taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita mau sembah Tuhan. Shikata karana labaya shandarana labo, hiraya rabo, hiraya rashandarana lamashi. Hirara laba 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 laba. Hiraya shandarada karala laba 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 laba. Hiraya baya shikara barala laba 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 laba. Hina mata kashandarana labo. Hirara laba 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 laba. Shakata karala laba 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 laba. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku kan. Amin. Kami perlu Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas
Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan karena kasih karunia-Nya serta penyertaan yang tak putus-putusnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada hari ini dalam kondisi yang luar biasa dan tidak kurang satu apapun. Pandemi COVID-19 yang kita sama-sama alami semenjak Maret tahun 2019 sangat merusak semua tatanan kehidupan manusia dalam segala sisi. Banyak hal yang menyedihkan yang kita alami. Banyak orang-orang yang kita sayangi, kita kenal dengan baik, tiba-tiba mereka pergi begitu saja. Luar biasa. Banyak juga di antara kita kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut, tidak bisa melakukan aktivitas serta kebiasaan-kebiasaan yang seperti biasanya, dan juga banyak hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan yang kita alami. Semua ini membuat banyak orang mengalami kesakitan, kekecewaan, frustasi, stres yang begitu dalam. Hari ini kita akan mendengarkan kabar kesukaan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada hari ini, dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pada siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kasih karunia berkat melimpah kepada setiap orang yang mendengarnya. Begitupun hamba yang akan membawakan firman-Mu ini Bapa. Tuhan bungkus dalam lindungan cinta kasih-Mu, supaya setiap kata demi kata yang hamba keluarkan itu berasal daripada Engkau. Dan setiap orang yang mendengar boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang ingin disampaikan hari ini saya beri judul, Maukah Engkau Sembuh? Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judul dari perikop ini adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang menjadi penghalang untuk bisa sembuh bagi setiap orang, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah berada di zona nyaman. Kita bisa lihat di ayat 5. Di ayat 5 kita bisa lihat, yaitu adalah di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sudah 38 tahun, itu membuat seseorang yang tadinya dia sakit, tapi bisa menjadi kenyamanan. Kenyamanan, karena dia sudah tahu, dan dia sudah merasakan sakit itu yang sudah cukup lama. Satu kali, saya bertemu dengan saudara saya, yang menjadi seorang pengemis. Saya tahu
orang itu sehat, tidak kurang satu apapun, sehat, sempurna. Tapi pada saat dia ketemu dengan saya dan saudara saya, dia merasa malu. Lalu saya tanya, kenapa sih kok mau jadi pengemis seperti ini? Apa tidak ada pekerjaan lain? Lalu dia menjawab satu jawaban yang membuat kami juga tidak bisa menjawab apa-apa pada akhir. Dia bilang, saya setiap hari mendapatkan penghasilan dari mengemis ini, yaitu 400.000. Wow, siapa yang mau memberikan uang 400.000 sehari? Akhirnya dia pura-pura, selalu setiap hari dia pura-pura sakit. Dia pura-pura sakit, dia pura-pura sakit. Dan saya katakan bahwa orang yang menjadi penghalang orang untuk menjadi sembuh, yaitu zona nyaman. Kadang penyakit itu dibuat orang itu untuk menjadi nyaman. Dari sakitnya dia bisa mendapatkan pengasihan dari orang lain. Dari sakitnya dia mendapatkan kasih dari orang lain. Dari sakitnya dia bisa mendapatkan materi dari orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menyalahkan orang lain. Yang menjadi penghalang untuk bisa menjadi sembuh, yaitu yang kedua adalah sibuk menyalahkan orang lain dengan apa yang dia derita. Ya, kita bisa lihat di ayat 7-nya. Di ayat 7 bagian A. Ketika Yesus bertanya sama orang itu, maukah engkau sembuh? Orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sudah 38 tahun. Harusnya dia sudah mengerti benar kapan malaikat itu turun untuk menggoncangkan air. Jadi dia harus ambil ancang-ancang untuk menuju tempat itu. Mungkin 3 hari ke depan, malaikat akan turun untuk menggoncangkan air itu supaya dia mengalami kesembuhan. Atau mungkin 1 jam ke depan. Dan dari sekarang dia harus siap-siap. Dia bagaimana dengan usahanya supaya dia sampai ke tepian kolam itu. Satu kali saya dengan teman-teman saya pergi mencari kerang di daerah Ancol. Waktu itu saat kami masih SD kelas 5 atau kelas 6 SD. Saking enaknya kami mencari kerang, tidak sadar kami sudah sampai dengan sore. Dari siang kami mencari sampai sore waktu itu. Kami tidak tahu karena kami masih kecil dan kami bukan orang-orang sekitar pantai. Lalu ada nelayan yang menghampiri kami. Dia tarik kami, "Dek, ayo cepat ke daratan." Saya katakan, "Kenapa, Pak?" "Air akan pasang." Wow, puji nama Tuhan. Nelayan itu memberitahukan kepada kami semua, kalau tidak, kami akan mendapatkan mara bahaya dari air pasang itu. Kenapa nelayan itu bisa tahu? Karena nelayan tersebut sudah tinggal setiap hari di pinggir pantai. Dan dia tahu kapan air pasang, kapan air surut. Begitu juga dengan si orang yang sakit ini. Pada saat Tuhan Yesus tawarkan kesembuhan, dia justru menyalahkan orang lain dengan apa yang dialaminya. Mungkin juga di antara saudara-saudara mengalami hal yang seperti ini. Ketika Tuhan tawarkan, maukah engkau sembuh? Tapi saudara bukan jawab, ya saya mau. Justru saudara menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan sekitar yang membuat Anda menjadi sakit. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, yang menjadi penghalang untuk bisa sembuh adalah tidak ada usaha untuk sembuh atau terima nasib aja. Kita bisa lihat di ayat 7b-nya, yaitu, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di sini bisa dilihat, seperti yang tadi saya katakan, bahwa orang ini tidak mau berusaha. Ini yang membuat kita menjadi penghalang, kita tidak bisa sembuh. Ya, tidak ada usaha sama sekali. Harusnya karena dia sudah 38 tahun mengalami kesakitan dan berada di tempat itu, dia harus mengerti dan dia berusaha semaksimal mungkin. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan orang lain untuk mengalami kesembuhan. Usahakan dulu sendiri, semampu dan sekuat mungkin. Ya, jadi kalau kita mau mengalami kesembuhan harus berusaha. Ya, harus berusaha. Tanpa usaha kita sendiri,
kita pasti tidak akan sembuh. Dalam segala hal, apapun penyakit yang Anda alami pada hari ini, sakit hati, atau menyimpan kebencian dengan orang lain, kalau Anda mau sembuh, Anda harus berusaha hilangkan itu dari pikiran Anda, dari hati Anda, dari segala macam yang membuat Anda menjadi keingat orang itu, atau membuat Anda menjadi keingat dengan peristiwa-peristiwa menyakitkan itu. Anda harus berusaha supaya sembuh. Tadi kita sudah mengetahui yang menjadi penghalang untuk seseorang bisa menjadi sembuh. Kali ini saya akan memberikan gambaran cara bagaimana untuk kita bisa menjadi sembuh. Yohanes 5 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 3 hal ini yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadi sembuh. Yang pertama adalah bangun. Bangun apa, Pak? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap waktu. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap kita ada waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, dimanapun, di tempat manapun. Kalau kita mau sembuh. Kesaksian saya rindu dengan keluarga saya pribadi ya, untuk melakukan mesbah keluarga pada setiap harinya. Tapi dikarenakan kami masing-masing punya kesibukan lain, hal itu tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Baru begitu COVID-19 melanda Indonesia, disitulah kami berkomitmen bahwa setiap hari jam 9 malam kami sekeluarga harus membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan mesbah keluarga. Setiap hari, mulai dari pada saat pemerintah menyatakan bahwa sudah tidak lagi boleh beraktivitas di luar, melakukan pekerjaan, kami satu keluarga berkomitmen. Setiap hari, jam 9 malam, kami ambil waktu untuk bangun mesbah. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi kami mulai dari situ membangun kedekatan antara kami masing-masing, satu keluarga. Tapi yang utama adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Hal itu sangatlah luar biasa. Karena pada saat kami membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan berikan hal-hal yang luar biasa. COVID-19 boleh melanda, COVID-19 boleh menyerang, COVID-19 boleh kami alami. Tapi penyertaan Tuhan yang luar biasa kami juga alami. Mulai dari mana? Mulai dari membangun hubungan dengan Tuhan. Hal yang tidak pernah kami alami, hal yang tidak pernah kami pikirkan, hal yang tidak pernah ada timbul di dalam hati kami, Tuhan berikan. Pekerjaan saya adalah aktivitasnya sehari-hari bertemu dengan orang lain atau bersama-sama berkumpul dengan orang lain. Karena saya seorang pelatih basket, saya melatih basket dan juga saya wasit basket. Jadi saya setiap hari kegiatannya melakukan hal seperti itu. Tapi begitu COVID-19, kegiatan itu otomatis terhenti. Tapi Bapak Ibu, karena saya membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan berikan jalan yang luar biasa. Tuhan berikan jalan yang tidak pernah saya lakukan. Wow, dahsyat. Dari mana itu? Dari membangun hubungan. Kalau Anda ingin sembuh, bangun yang pertama. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah bangun apa? Bangun paradigma baru. Bangun paradigma baru. Pikiran-pikiran yang baru. Bangun. Jangan pernah kalah dengan situasi dan keadaan apapun yang ada di sekitar Anda. Tahun 2018 akhir, saya mengalami satu penyakit. Ya, penyakit ini saya lihat di Google, namanya fistula ani, yaitu satu penyakit sejenis bisul. Maaf kalau saya katakan seperti ini. Itu letaknya ada di daerah sekitar anus atau ya lubang pantat ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ada di sekitar itu. Dan mau tahu, setelah saya baca-baca di Google, saya dapatkan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh. Walaupun sudah dioperasi, tapi nanti dia akan datang lagi, akan timbul lagi. Dan ini benar,
Karena tetangga saya mengalami hal yang sama. Dia sudah dioperasi, tapi dia tidak bisa sembuh. Wow, dahsyat. Pada saat kalau mungkin saudara-saudara pernah mengalami bisul ya, atau jerawat, bagaimana kalau dia mau kejang, oh sakitnya luar biasa. Ya, itu saya alami dari tahun 2018 akhir sampai dengan masuk tahun 2021 akhir. Dari mana saya bisa sembuh? Pada saat Pak Niko memberikan visinya tahun yang sekarang itu, paradigma yang baru, saya tangkap itu. Saya tangkap visi itu. Saya tangkap dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari itu saya perkatakan bahwa penyakit saya sudah sembuh. Penyakit saya sudah sembuh. Penyakit saya sudah sembuh. Setiap kali dia umat datang, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya tidak lagi mengeluh. Kalau dulu saya mengeluh, saya bilang, Tuhan, kok begini amat ya Tuhan? Saya sudah datang kepadamu, saya sudah bangun hubungan denganmu, tapi kok saya masih mengalami kesakitan ini Tuhan? Kapan sembuhnya Tuhan? Dulu, sebelum saya mendapatkan sesuatu hal yang baru dari Pak Niko, saya tangkap visinya, yaitu paradigma yang baru. Saya gampang mengeluh. Tapi puji nama Tuhan, begitu saya dapat visi dari Pak Niko, paradigma yang baru, saya ubahkan pikiran saya katakan penyakit saya sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam, puji nama Tuhan. Masuk bulan Januari, wow, ternyata luar biasa. Perlahan-lahan penyakit itu mulai kempes dan kering sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Dari mana? Paradigma yang baru. Bangun paradigma yang baru. Bangun pemikiran-pemikiran yang baru kalau Anda mau sembuh. Lalu yang ketiga, bangun semangat yang baru. Ya. Semangat yang baru mengalahkan segalanya. Semangat yang baru membuat Anda sembuh. Semangat yang baru membuat Anda menjadi bergairah kembali. Semangat yang baru membuat Anda mau mulai sesuatu yang baru lagi. 3 hal ini yang membuat Anda bisa menjadi sembuh. Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun paradigma yang baru. Lalu bangun semangat yang baru. Lalu yang kedua, poin yang kedua, cara untuk bisa menjadi sembuh. Itu kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah angkat tilammu. Tilam itu adalah permasalahanmu, bebanmu. Apa yang membuat kamu menjadi sakit, itu tilam. Angkat. Tuhan katakan adalah angkat. Setelah Tuhan suruh kita bangun, lalu kita angkat permasalahan itu. Bagaimana kita bisa membawanya, Pak? Kan saya baru sembuh, lagi sakit. Bagaimana saya bisa punya kekuatan baru? Tuhan katakan, angkat tilam. Ya, angkat tilam. Angkat tilam. Karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita sendirian untuk mengangkat beban permasalahan yang kita alami. Karena Tuhan pasti akan memegangnya. Kita hanya mengangkatnya aja. Tuhan akan pegang bersama-sama. Angkat tilam. Ya, angkat tilam. Memang susah kalau orang baru sembuh dari sakitnya, lalu dia suruh bangun dan mengangkat sebuah beban, pasti berat. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Hal ini saya pernah alami pada saat saya umur 6 atau 7 tahun gitu. Saya sakit kena musibah, siram minyak panas di seluruh badan saya. Saya sakit di rumah sakit itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan lamanya saya sakit. Lalu pada saat dokter mengatakan bahwa saya sudah boleh pulang, di situ saya baru mulai berjalan. Ya, saya belajar jalan lagi. Karena selama ini saya hanya tiduran aja. Ya, hanya tiduran. Saya dipaksa sama orang tua saya untuk bangun dari tempat tidur. Ya, bangun dari tempat tidur itu sangat sulit, apalagi mengangkat
tilam mengangkat beban saya, itu sangatlah sulit, sangatlah sulit. Tapi karena saya mau sembuh, saya harus bangun. Saya bangun dari tempat tidur dan saya angkat badan saya. Berat, memang berat. Ada rasa pusing, ingin jatuh, ya, ada rasa mual karena yang selama ini tertidur, terbaring, bangun, lalu berdiri untuk mengangkat beban saja, beban badan saja sudah berat. Tapi karena ada keinginan ingin sembuh, cepat-cepat ingin bermain lagi dengan teman-teman, maka saya lakukan itu. Saya bangun, saya angkat badan saya belajar berdiri dulu. Hanya situ aja. Bangun dari tempat tidur, angkat badan. Setiap hari saya lakukan. Bangun dari tempat tidur, angkat badan. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya ingin sembuh. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan, cara untuk bisa sembuh adalah berjalanlah. Seperti kata Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini yang ketiga ini harus kita lakukan juga. Jadi bukan hanya bangun lalu mengangkat tilam tapi tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan mau adalah kita berjalan. Berjalan seperti yang tadi saya saksikan, bahwa pada saat saya mengalami sakit di rumah sakit hampir 2 bulan, saya disuruh belajar berjalan. Yang saya lakukan pertama kali adalah bangun dari tempat tidur, lalu berdiri, angkat badan saya. Itu yang saya lakukan. Lalu ada rasa kesukaan lagi. Setelah saya mulai punya keseimbangan, saya harus mulai belajar berjalan. Tidak mudah, saudara-saudara, untuk berjalan dari 2 bulan berbaring sakit, lalu berjalan. Tidak mudah. Tidak ada punya keseimbangan. Tidak ada punya kekuatan untuk melangkah satu langkah demi langkah untuk bisa berjalan lancar seperti biasa. Tapi karena ada rasa saya ingin sembuh, saya ingin cepat-cepat bermain dengan teman-teman saya di rumah, yang seperti kebiasaan anak-anak lakukan, ada rasa kegairahan dalam diri saya. Maka saya coba itu terus, selangkah demi selangkah. Selangkah jatuh bangun lagi, selangkah jatuh bangun lagi, selangkah jatuh bangun lagi, sampai pada akhirnya saya bisa kembali berjalan normal. Luar biasa saudara. Yang harus kita lakukan adalah berjalan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita sendiri dalam kita berjalan. Kalau Anda mau sembuh, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Pada pandemi COVID-19, pekerjaan saya belum kembali normal. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi keluarga saya? Jadi sebelum COVID-19, saya sudah membuka sekolah basket di daerah Cibubur. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan datangkan orang-orang yang luar biasa untuk bisa berlatih basket dengan saya, anak-anak kecil. Ya, tapi begitu COVID-19 selesai, berhenti semua. Lalu saya dalam doa saya tanyakan, Tuhan, boleh nggak saya mencoba lagi? Akhirnya Tuhan kasih ide. Kalau untuk ngumpul, mungkin orang tua belum menyetujui. Tapi saya pesan ke orang-orang tua, kalau mau untuk latihan di rumah sendiri, saya bisa datang. Ya karena hanya saya dengan anak yang akan saya latih, orang tuanya setuju. Berjalan. Saya tidak mau diam. Saya mau sembuh secara ekonomi keluarga saya, sembuh dalam segala hal, sembuh dalam segala macam usaha. Saya coba berjalan dengan bimbingan yang Tuhan berikan. Saya hubungi satu persatu orang tua murid, dan puji nama Tuhan, ada yang respon. Tidak banyak, karena masih banyak juga yang takut ya. Tapi puji nama Tuhan, karena saya berjalan dengan tuntunan Tuhan, maka saya bisa memenuhi segala macam kebutuhan ekonomi keluarga saya. Walaupun tidak full, tapi puji nama Tuhan,
Tuhan sembuhkan. Berjalan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 3 hal itu, ya, 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa sembuh. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun paradigma yang baru, bangun semangat yang baru. Lalu yang kedua, angkat tilammu, angkat permasalahanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena beban yang kalian pikul itu tidak berat. Tuhan Yesus pasti akan bantu. Lalu berjalanlah. Hari ini kita sudah belajar dan sudah mendapatkan pelajaran bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan. Dan hari ini juga Tuhan Yesus sudah tawarkan kepada saudara-saudara semua, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Tawaran yang luar biasa, tawaran yang sangat dahsyat. Dibutuhkan komitmen, bukan hanya dari Tuhan yang memberikan kesembuhan, tapi dari kita sendiri, dari kita pribadi masing-masing. Mau nggak mengambil kesempatan yang sudah Tuhan tawarkan kepada kita? Jangan ragu lagi, percaya saja bahwa saudara akan sembuh, pasti sembuh, dan sudah sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya setiap orang yang mendengar boleh mendapatkan kesembuhan dalam segala hal. Yang saat ini mengalami kesakitan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang saat ini mengalami kebangkrutan, yang saat ini mengalami putus asa, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Karena kami yakin dan percaya setiap firman yang disampaikan pasti ada sesuatu kuasa yang luar biasa bagi yang mendengar dan menangkapnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Allah Bapa di surga. Berlimpah-limpah kau terima, sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa pengurapan dari Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G.
Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.